Yang pertama itu yang harus ditanamkan itu kita ngubah mindset kita dulu. Cari dulu why-nya. Kenapa sih kamu pengen sehat? Kenapa sih kamu pengen olahraga gitu kan? Jadi kita harus prioritaskan mana yang bisa kita lakukan, mana yang enggak. And it's okay. Kalau nggak bisa dilakukan semuanya. Jadi biar jatuhnya nggak berpindah balik ke kita, jadi kayak stres kalau misalnya nggak sesuai goals kita ya. Jadi yang kalau misalnya niatnya adalah sebagai kurus, mendingan kalian nggak usah makan 1 tahun, jamin kurus dan lewat ya. Jadi apapun yang aku lakukan itu harus the end result produknya adalah feeling good. Hai, welcome to Natali Podcast, dan kali ini gue bersama narasumber yang sehat banget dan salah satu YouTuber di Bali. Dan tepatnya hari ini gue ada di Bali, di Milo by Nuk. Dan nanti gue akan tanya-tanya dan seputar cerita curhatan gue selama ini, bagaimana kehidupan gue yang sedikit agak kurang sehat dan bisa dijalurkan dengan yang lurus sama narasumber gue kali ini. Salah satu YouTuber juga dan podcaster juga, penulis, wah semuanya diborong sama dia. Langsung kita tanya aja sama Kak Atina. Halo Kak, apa kabar? Baik, thank you for having me. Terima kasih juga sudah memberikan waktu dan kesempatan kita datang dan berkunjung ke Kakak dan tanya-tanya sama Kakak. Terima kasih. Halo teman-teman Natali. Teman-teman aku disapa, teman-teman aku sehat ya. Kak, aku mau tanya-tanya sedikit ya Kak. Jadi aku sempat melihat, sempat melihat dan sempat mempelajari semua dari kontennya si Kakak ini. Kak Atina, kontennya itu ada yoga, workout. Terus kok bisa Kak menjadi salah satu konten creator yang menurut aku di Bali ya, kayak mungkin banyak kali ya teman-teman dari konten creator yang memberikan education tentang kesehatan segala macam. Itu bagaimana pertama kali Kakak bisa bentuk konten kreator seperti itu Kak? Sambil kita makan boleh ya Kak? Silakan. Oke. Aku dulu ini sebenarnya channel aku tuh produk dari pandemi. Produk dari pandemi. Berarti sama ya Kak? Sama, benar-benar. Jadi ceritanya dulu tuh aku kan emang ngajar yoga. Terus pas mulai pandemi kebetulan aku ada spa juga, dan kebetulan anak-anak di spa itu kangen untuk yoga bareng. Oh, Kakak punya spa juga? Jadi aku bikinin lah video untuk mereka dan aku publish di YouTube. Dan kebetulan mereka senang. Terus kok ada juga yang lihat yang lainnya, which is make me happy kan ya. Yes, benar. Terus habis itu selain yoga mereka nanya lagi gimana kalau olahraga juga, which is buat aku bagus ya, karena kan yoga itu lebih fokus ke flexibility, mobility, dan kalau mereka belajar body weight juga itu akan bagus ya. Udah akhirnya aku tambahin body weight olahraga. Tapi emang basicnya Kakak ini emang senang olahraga Kak? Aku kalau untuk yoga memang aku coach, jadi memang aku ngajar, certified. Tapi kalau untuk olahraga itu emang entusias aja, emang yang aku lakukan. Emang bagian dari gaya hidup itu aja. Kebalik sama gaya hidup aku berarti ya Kak. Emang gimana? Gaya hidup aku, waduh bangun siang Kak. Bangun siang. Aku juga bangun siang. Bangun siang. Wow. Nah, tapi kita ngomongin dengan tentang Kakak adalah sebagai coach juga. Terus memberikan edukasi atau info-info sama teman-teman yang ada di YouTube-nya Kakak untuk jadi lebih sehat. Apa sih Kak untuk jadi sehat kayak Kakak ini dengan definisi sehat? Betul. It's a good question. Karena definisi sehatnya aku tuh mungkin teman-teman Natali nggak baca. Maksudnya berbeda gitu kan ya. Kalau sehat menurut aku itu feeling good. Hati. Feeling good. Jadi berasa enak gitu. Jadi ada 2 sentence sih. Jadi yang pertama adalah merawat diri sendiri. Terus yang kedua adalah feeling good. Jadi apapun yang aku lakukan itu harus the end result produknya adalah feeling good. Feeling good karena aku sudah ngerawat diri, feeling good karena aku udah makanan yang emang tubuhku pakai untuk support hari-hariku, feeling good karena aku udah investasi hari tua nanti bisa nemenin anak-anak. Jadi semuanya tuh end resultnya adalah feeling good. Itu sehat menurut aku. Jadi Kakak tuh lebih baik, aku punya pertanyaan nih Kak, maksudnya
yang kita harus rawat terlebih dahulu tuh yang di luar dulu atau di dalam dulu sih? Keduanya, karena kan itu sinergi. Kalau dalamnya nggak sehat, luarnya juga nggak sehat. Kalau luarnya sehat, luarnya doang nih. I don't think the inside is healthy too. Jadi itu dua sinergi. Jadi harus berbarengan biar balance harus untuk dari balance, innernya juga, benar. luarnya juga. Benar. Menurut aku ya. Menurut kakak. Tapi menurut kita semua itu juga harus penting ya. Iya, oke. Dan iya kak, kakak tuh ada jadi YouTuber, penulis juga, terus punya salah satu usaha juga, spa yang tadi kakak juga bilang. Itu bagaimana kak cara untuk membagi waktunya dengan keluarga, ada keluarga dan ada kegiatan kakak di luar lainnya? Aku itu beruntung karena mempunyai tim partner yang emang benar-benar ngedukung kehidupan aku, baik kehidupan baik peran aku sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai pengusaha, mungkin ya wira swasta. Jadi partner aku ini benar-benar ngebantu aku. Jadi dia bukan hanya di depan aku, tapi dia selalu di samping aku. Aku pikir ini adalah faktor paling besar ya, walaupun 90% itu akan kembali ke diriku sendiri, tapi dengan partner yang baik, pembagian waktu itu jadi lebih mudah dan semuanya tuh dilakukan jadi lebih enak gitu loh. Aku pikir sih itu. Partner hidup berarti? Partner hidup, iya, suami. Your husband ya kak ya? Jadi dia bisa semuanya ya kak ya berarti ya? Oh iya, dia bisa semuanya. Aku bisa pergi jalan-jalan dan dia ngasuh anak nggak masalah. Aku pokoknya kan kita tim ya. Betul. Jadi semuanya kerja bareng. Udah itu aja. Tanpa itu aku nggak akan bisa melakukan yang tadi Natali sebutkan itu. Iya sih ya, karena aku lihat kakak sebagai ibu rumah tangga, terus punya jadi usaha juga, penulis juga dan content creator juga. Dan menurut aku pun juga belum bisa kayaknya untuk bisnis seperti itu. Karena ya waktu itu kan tergantung kita ya, maksudnya gimana kita manage-nya. Ada yang bilang sesuatu yang paling berharga itu kan sebenarnya waktu. Kalau kita udah kehilangan waktu, dia nggak bisa balik, tapi yang lainnya bisa gitu. Nah, kalau kita pernah nggak sih lihat kalau wanita yang perfect itu yang bisa melakukan segalanya, kegiatan rumah tangga semuanya dia lakukan, kerja semuanya dia lakukan, itu mustahil. Kita bukan robot yang bisa melakukan segalanya. Jadi makanya itu partner, teman. Kalau memang sudah menikah, kalau sendiri ya nggak mungkin lah kita bisa melakukan itu. Jadi kita harus prioritaskan mana yang bisa kita lakukan, mana yang enggak. And it's okay kalau nggak bisa dilakukan semuanya. Berarti kalau mencari pasangan hidup adalah bisa semuanya ya. Intinya adalah poinnya itu. Baliknya ke sana ya. Bisa semuanya. Oh ya kak, balik lagi kita dengan kesehatan kak. Kakak emang sudah berapa lama kakak berkonsen atau fokus di workout kayak yoga? Kalau yoga berapa tahun ya? 7 mungkin, I don't know. Mungkin ya, aku lupa. Tapi kan itu sesuatu yang memang udah bagian ya, karena aku kan memang bergelut di dunia wellness, spa wellness. Jadi yoga, olah tubuh, olah jiwa, meditasi, terus relaksasi itu udah sesuatu yang emang aku tahu gitu aja sih. Tapi emang kalau kakak itu dengan cuman hanya yoga doang atau fitness dengan gym atau segala macam itu nggak sih? Aku semuanya. Semuanya? Maksudnya, oke, jadi tubuh kita itu perlu kekuatan. Jadi inilah latihan kekuatan. Tubuh kita itu perlu mobility. Jadi kita bisa dapatkannya dari latihan mobility atau bisa juga dari yoga, ya kan? Terus tubuh kita itu perlu agility. Jadi agility itu kan ya kita latihan yang tambah kita lincah. Jadi itu untuk olah tubuh fisik kita. Nah, tubuh non fisik kita ya banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satunya meditasi, salah satunya quiet time, salah satunya merawat diri sendiri, take me time, itu aja sih. Tapi bukan berarti aku bisa melakukan semuanya itu selalu ya. Tapi kalau aku juga manusia biasa. Tiap hari nggak sih kak? Aku tuh masih belum mencoba untuk namanya
pengen nih, namanya aku udah pernah berangan-angan dan bermimpi, wah aku tuh harus olahraga. Wow, tapi aku cuma sampai seminggu tuh cuma 1 kali, seminggu tuh 2 kali. Dan kalau kata olahraga setiap hari? Jadi olahraga itu latihan kekuatan itu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Yoga itu bangun pagi. Everyday. 5 minutes stretching itu selalu. Selain itu hari malasnya juga banyak. Ada juga hari malasnya. Jadi nggak selalu yang. Jadi gini, mungkin Natalie nanyanya gimana? Nah, yang pertama itu yang harus ditanamkan itu kita ngubah mindset kita dulu. Cari dulu why-nya. Kenapa sih kamu pengen sehat? Kenapa sih kamu pengen olahraga? Gitu kan? Setelah ketemu why-nya, kamu cari olahraga atau kegiatan fisik yang emang kamu sukai. Nah, kalau udah seneng dulu nih, kan udah enak tuh kan. Jalannya nanti nggak akan minimize lah problemnya. Tapi mungkin pertanyaannya, kalau nggak ada sama sekali yang disukai gimana dong Kak? Ya kan ada kan orang yang nggak suka olahraga apapun itu. Ada Kak. Aku tuh nggak suka olahraga apapun. Awalnya, iya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah belajar menyukai. Bisa. Kita bisa belajar menyukai sesuatu. Itu aku sendiri udah ngebuktiin. Aku nggak suka lari. Aku nggak suka angkat-angkat beban. Aku sukanya ya kalau olahraga ya yoga aja atau jalan-jalan aja, gitu kan. Tapi aku tahu kardio itu penting untuk jantung aku, apalagi aku punya kondisi. Jadi kardio itu kan penting. Terus aku tuh udah 40 ke atas. Jadi nggak kelihatan ya, 40 ke atas. 40 ke atas ya. Jadi massa otot, terus kepadatan tulang itu sudah mulai berkurang. Itu harus kita jaga dengan latihan kekuatan. Begitu. Nah, sudah tahu kan alasannya kenapa? Sekarang kita harus mulai dengan memulai perlahan-lahan. Jadi step by step. Jadi yang pertama tadi kan udah berubah mindset nih, udah pilih yang paling suka. Kalau nggak ada yang suka, belajarlah menyukai. Terus yang ketiga, mulai yang paling sederhana atau yang paling kecil. Bukan yang langsung, pokoknya hari ini aku mulai olahraga. Olahraganya 30 menit dalam sehari, 5 kali dalam seminggu. Untuk yang baru mulai, it's too much. Tahu nggak sih? Tiba-tiba di depannya tuh udah yang gede gitu. Bener Kak, bener ya? Bener. Ya kan? Jadi aku pikir ini pengalaman aku aja sih ya. Jadi lebih baik kita memulai dari yang paling kecil dulu. Contohnya olahraga 10 menit dalam sehari dulu. 3 kali seminggu. Lebih ringan kan daripada olahraga 30 menit. Tepokannya ini loh kayak ngajak lebih ringan kan? Iya Kak, ringan. Jadi habis dari sini langsung aku olahraga deh kayaknya. Jadi nggak ada beban. Jadi kita lebih mudah ngelakuinnya ya kan. Abis itu kan progression kita naikin perlahan-lahan. Dari 10 menit menjadi 15 menit. Iya, karena kita udah ngerasain manfaatnya. Pasti ngerasain deh manfaatnya. Nggak mungkin enggak. Ngerasain manfaatnya, nanti ngerasain sendiri perbedaannya sama tubuh kita sendiri. Abis itu pasti jalan deh. Kalau mindsetnya udah keklik dulu ya. Udah kebentuk dulu ya. Udah kebentuk dulu ya. Nah itu, abis itu mulai perlahan, mulai dari yang paling kecil. Terus apa sih? Oh, enjoy the journey. Jadi dinikmatin perjalanannya. Jangan itu. dianggap beban ya Kak ya? Jangan dianggap beban, terus jangan fokus aja sama goal. Nah, ngomongin goals nih, aku punya pertanyaan. Ini harus dijawab kayaknya. Karena banyak banget teman-teman aku di sini yang kalau mindsetnya ada, gue tuh olahraga cuma mau kurus. Gimana tuh Kak? Tolong berikan aku jawaban sama teman-teman aku yang mempunyai pertanyaan seperti itu. Olahraga ngapain kurus? Olahraga ngapain kurus? Gitu. Oke. Goal itu nggak salah. Goal itu bagus. Goal itu bonus ya Kak? Iya, goal itu bagus buat kita jadi punya kayak pemicu ya, pemicu buat melakukan sesuatu. Tapi goal itu bukan segalanya. Aku bilang goal itu semacam pedang bermata dua. Oh, tajam. Iya, jadi bisa jadi malah nusuk kita, bukan bikin kita lebih maju, tapi malah nusuk karena jadi kayak beban gitu, ya kan? Jadi menurut aku side by side dengan melihat goal,
kita harus menikmati perjalanannya. Keringetannya rasanya apa, susahnya rasanya apa. I tell you, olahraga itu nggak nyenengin pas melakukannya, tapi setelah melakukannya, you feel it. Serotonin, endorfin, hormon-hormon senang itu udah bikin kamu tuh yang dan habis itu kamu tuh rasa mencintai diri sendiri tuh pelan-pelan akan tumbuh. Itu jadi candu loh. Jadi bukan hanya fokus ke goal bagus, tapi coba menikmati journey-nya. Kalau teman-teman menikmati dan akhirnya bisa tuh tercapai tuh misalnya berat badannya turun, itu kan bonus, jadi lebih seneng ya kan. Tapi gimana kalau berat badannya nggak kesampaian? Takutnya kamu jadi ngambek. Bener. Aduh. Jadi jadinya stres Ini udah olahraga sekuat ini, berat badan nggak turun-turun juga, ngambek, akhirnya malah mandek, nggak lanjut olahraganya. Itu yang kita nggak mau kan? Bener. Ya, mendingan enjoy the journey. Goal itu pemicu, tapi yang lainnya itu loh ngiringin biar nggak jadi pedang bermata dua. Jadi biar jatuhnya nggak berpindah kembali ke kita, jadi kayak stres kalau misalnya nggak sesuai goals kita ya. Yang jadi yang kalau misalnya niatnya adalah sebagai kurus, mendingan kalian nggak usah makan 1 tahun, jamin kurus dan lewat ya. Lewat. Ini nih. Apa Kak? Perfect body kamu bisa dapatkan menurut versimu kalau kamu udah mati. Because there is no movement in your body, ya kan? Badan kamu udah nggak gerak lagi, nggak naik, nggak turun. The only non-fluctuate moment is when you pass away, when you dead. Selama kamu hidup, tubuh kamu tuh akan fluctuate, nambah turun, and it's normal. Ini kayak salah satu quotes nanti bakal gue potong deh buat gue gimana nih. Iya. Kan? Dan itu normal. Di sini semua yang nonton minder dengan perbedaan yang sangat jauh ya, Wak. Aduh, enggak. Benar. Wah, kita di sini ada tanya jawab ya. Oke. Ternyata. Dan kita lanjut lagi, Kak. Nah, tapi kalau misalnya Kakak dengan berolahraga, apakah itu didampingi dengan makanan Kakak yang harus dijaga? Biasanya nih ya Kak, kalau aku lihat tuh dia tidak tanpa minyak atau apapun itu yang memicu menambah lagi berat badannya lagi. Apakah harus didampingi seperti itu atau enggak? Sebenarnya faktor utama tubuh kita berfungsi dengan baik itu adalah makanan. Semuanya itu tergantung dari makanan yang kita makan. Betul. Ya. Jadi mau naik berat badan, turun berat badan, itu semuanya dari makanan. Olahraga itu ngebantu metabolisme kita untuk berfungsi lebih baik, tapi semuanya kembali kepada makanan. Itu aja. Jadi ya apakah makanan penting? Ya iya, itu penting banget. Faktor utama hidup kita, penentu bagus dengan nggak berfungsinya itu makanan. Kakak makan semuanya? Aku makan semuanya, aku nggak ada menghindari sesuatu. Kalau aku menghindari sesuatu atau nggak makan sesuatu itu karena aku nggak suka rasanya. Contoh? Aku nggak suka. Kalau nggak suka nih antara deg-degan ya? Rasa apa ya? Sebentar. Pete. Oh. Jengkol. Aku nggak suka. Apalagi Nat? Gak, aku mikirnya ayam goreng. Oh digoreng dong, berarti terus sama aja. Dia nggak suka daging goreng. Aku makan semuanya. Aku makan segalanya. Makan semuanya? Makan semuanya, makan segalanya. Kalau nggak suka karena aku nggak suka rasanya. Nggak ada bad food, good food itu nggak ada buat aku. Selamat, berarti salah satu aku juga bisa boleh makan semuanya tapi olahraga tetap ya. Iya, gerak itu bukan cuman karena urusan berat badan. Kalau lihat konten aku yang terbaru tuh aku ngomongin berat badan sama olahraga, hubungan berat badan sama olahraga. Karena kita tuh sering denger tuh, udah olahraga berkali-kali tubuhnya nggak kurus-kurus, ngapain olahraga, udah berhenti aja, ya kan? Padahal bukan itu tujuan olahraga. Kan tubuh kita itu didesain untuk bergerak. Ketika kita nggak bergerak ya fungsinya berkurang. Terus olahraganya harus yang keras-keras? Enggak juga. Aktivitas fisik sehari-hari itu sudah menyumbangkan gerakan untuk tubuh kita berfungsi lebih baik. Persoalannya adalah kita sekarang kan hidup di zaman yang semuanya
serba online, serba instan, serba mudah, Jadi ya makin kan? susah bergerak ya Kak. Iya, makanya olahraga di sini akan ngebantu kita buat nambahin porsi aktivitas fisik yang berkurang. Begono. Wah, keluar nih begononya sih Kak. Kak, tapi by the way Kakak tuh asal dari mana sih Kak? Aku dari Solo, orang Solo, putri Wah, Solo. salam, Putri Solo yang merantau di Bali. Benar banget. Kayaknya aku besok juga mau ngerantau lah. Tapi di, mana ya? Di Jakarta aja, jangan jauh-jauh dari mama soalnya. Kak, aku tanya lagi Kak. Kalau misalnya dengan gaya hidup, misalnya gaya hidup teman-teman yang ada di sini ataupun yang lagi nonton adalah kita biasanya merokok, tapi tetap olahraga. Itu apakah bagaimana Kak? Kakak Udah pada senyum. Gimana menurut Kakak? Misalnya kita dengan olahraga kita tetap rutin, tapi di balik itu abis olahraga ya kita merokok. Jadi olahraga iya, ngerokok iya. Iya, ngerokok, minum semua Kak, gitu gimana Kak? Kita nggak ngebahas minum ya, kita ngebahas rokok aja ya. Hidup Rokok aja ya. Anak muda Kak, hidup anak muda. Aduh, deg-degan naik ke. I Apakah jawabannya? think it's crazy. I think it's crazy. Why Kak? Karena kalau kamu niatnya pengen tubuh kamu sehat, tapi kamu tetap merokok, itu nggak sejalan. It doesn't make any sense. Karena kamu tahu rokok itu kan toksik untuk tubuh kita. Jadi seberat apapun kamu mencoba menjadi sehat dengan olahraga, sel-sel tubuh kamu itu udah digerogotin sama rokok ini. Jadi for me it's crazy and doesn't make any sense. Doesn't make any sense. Sorry, it doesn't make any sense to me. Berarti intinya adalah kita pelan-pelan untuk berhenti ya Kak ya? Ya, intinya Berhenti berolahraga atau berhenti merokok Kak? jangan berhenti ngerokok, bukan berhenti olahraga ya. Jadi Kakaknya jadi kesel gitu sama aku ya. Kak, tapi dengan makanan kita yang ada di depan ini Kak. Ya. Ngomongin ngerokok lagi, lanjut ya aku ya. Iya, boleh. Sorry. Karena lanjut, Kak. ini topik yang agak-agak tickling me sebenarnya ya, sigaret ya. Aku pikir negara kita Indonesia sama masyarakat itu perlu membuat perokok itu hidupnya lebih susah. Kenapa Kak? Jadi kalau lebih susah, harapannya kan mereka menjadi lebih mudah untuk meninggalkan kebiasaan itu. Jadi misalnya tax rokok itu harus lebih gede. Sepengetahuan aku sih di Indonesia itu taxnya masih di bawah yang dianjurkan WHO ya. Terus tempat-tempat yang boleh melakukan ngerokok itu harus dibatasi lagi. Terus apa lagi ya? Aku yang ya masih perlu banyak upaya untuk membuat teman-teman yang rokok itu hidupnya lebih sulit daripada yang enggak. Karena kita kan pengennya itu turun gitu kan. Terus cigarette company ya, tembakau itu mereka tuh mempunyai peran yang besar sekali yang seringkali kita lupakan. Kesehatan orang, mereka tuh nggak. Ya itu tuh ada di tangan mereka itu kesehatan orang. Bener sih Kak, bener. Tapi ya gimana ya Kak, kalau misalnya ada, aku sering lihat tuh yang olahraga gitu, tapi after olahraga tuh dia pasti akan merokok gitu. I think it's crazy. Aku pikir gila, doesn't make any sense. Why? Ya kan, mereka nggak bisa berjalan berdampingan, nggak bisa. Menurut saya ini. Kirain aku tuh dengan bisa habis olahraga terus habis itu merokok tuh bisa balance gitu Kak. No. Dengan yang racun yang masuk dengan itu habis itu dikeluarin. It doesn't work that way. Unfortunately, it doesn't work that way. Enggak, jadi aku pengen bertanya gitu. Kalau misalnya aku sering lihat gitu Kak. Ini seru nih. Dari namanya merokok dan juga olahraga. Oke. Udah, sekarang makanan ya. Oke, yang di depan kita ini. Kalau apa-apa ya Kak? Kalau enggak, aku ditonjok sama mereka. Oh enggak Kak. Enggak Kak.
Yeah, alright. That's good. Yang di depan aku ini contoh makanan yang bagus, ya. Jadi ini karbohidrat dari pasta. Terus kamu ada sedikit protein dari salmon. Terus ini wishful nutrition, ya kan? Jadi ini sedikit contoh makanan yang mendekati balance. Kenapa aku bilang mendekati? Karena jumlah proteinnya kurang. Iya, protein kan, nah ya itu kurang. Udah itu aja sih kalau nanya makanan yang di depan kita. Kakak juga bukan adalah orang ahli gizi ya. Aku bukan ahli gizi, tapi cuman kakak lebih sedikit tahu dengan makan makanan yang sehat untuk diri. Iya, yang bisa ngebantu fungsi tubuhku lebih baik, itu aja sih. Kadang kan aku sering lihat juga Kak, ada makanan yang misalnya kita makan ini untuk buat tenaga, makanan ini tuh untuk air, kan kadang ada lemak yang akan kita cerna di badan gitu kan, sama lemak yang tidak dicerna kan. Oh, kamu ngomongin makanan yang harus masuk gitu. Jadi aku tuh ada bingung untuk jadi aku ada bingung untuk yang ini tuh makanan yang harus kamu cerna di pagi hari, tapi kalau aku makannya di siang hari itu jadi beda. Aku sempat dapat seperti itu loh Kak, dari trainer aku gitu pada zaman aku fitness dahulu itu loh. Aku pengen tanya di sama Kakak. Kalau menurut pendapat aku dan yang sudah aku lakukan, tadi udah aku sampaikan juga kan, aku tuh nggak ada pembatasan makanan sama sekali. Itu kalau untuk yang buat punya body goals gitu? Body goals. What do you mean by body goals? Karena aku juga badannya seperti ini. Iya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, what do you mean by body goals? There is no such thing as body goals. Kalau menurut saya, body goals itu kan orang mungkin pengen kurus, pengen bentuk tertentu, itu body goals mereka. But sometimes it doesn't suit other people. Yang cocok untuk badan saya belum tentu cocok untuk kamu. Tadi Natalie sempat nanya, misalnya bikin konten yang makanan yang aku makan sehari-hari. Itu aku nggak lakukan karena apa yang aku makan itu belum tentu cocok untuk teman-teman yang lain. Fitness itu kayak it doesn't work one for all, you see. Kan tubuh kita itu terbentuk berbeda. Strukturnya saja, anatominya aja udah beda. Kegiatannya pun juga Berbeda. Terus histori penyakit beda kalau ada, ya kan. Jadi banyak faktor-faktor lain yang kita tuh nggak bisa kayak apa sih kalau orang Jawa apa sih cetakan ya? Apa? Molding. Cetakan. Nggak bisa. Fitness itu harus disesuaikan dengan kebutuhan orang masing-masing. Makanya aku nggak bisa bikin konten yang what to eat karena kan beda. Dan iya sih Kak, benar yang Kakak ngomong itu. Karena aku sebelumnya aku juga sempat sama trainer aku dengan cara makan yang diet. Jatuhnya aku tuh malah drop Kak. Drop sedrop-dropnya. Karena kebutuhan kalori kamu ternyata tidak mencukupi. Betul. Jadi tuh aku kayak darah rendah. Iya, benar. Jadi kamu harus tahu yang tubuh kamu perlukan itu kan kamu sendiri yang tahu. Mentor itu kan ada di sana untuk mendampingi, ngarahin, terus jadi supporter. Tapi at the end of the day, yang ngerasain siapa? Aku, Natalie. Yang at the end of the day yang ngerasain kan kamu. Jadi tanggung jawabnya tetap ada di tangan kamu. Kamu tuh yang berhak bilang no, it's good for me, no, it's not good for me. Balik lagi ke kamu. Wow, ini adalah obrolan yang sangat untuk perempuan-perempuan khususnya ya, karena rata-rata yang nonton di sini adalah perempuan-perempuan yang pasti pengen ngeliat bagaimana cara dan perbedaan adalah tubuh profesional ataupun goalsnya, atau yang bedanya tubuh goals dan diet yang benar. Nah Kakak, aku satu pertanyaan lagi dan terakhir. Pertanyaan terakhir. Oke. Diet yang benar itu kayak gimana Kak? Waduh. Diet yang benar itu bagaimana dan harus bagaimana biar tidak salah jalan? Ini balik lagi ke tubuh orang beda-beda. Jadi diet itu kan pola makan, betul. Jadi pola makan kamu ya disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Kalau ilmunya garis besarnya kan harus seimbang. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, nutrisi itu semuanya harus tercakupi.
Kalau semuanya sudah terpenuhi dari makanan, ya kamu nggak perlu lagi suplemen-suplemen tambahan, semuanya sudah didapatkan dari makanan, kan? Terus kalau kamu pengen turun berat badan misalnya nih, berarti kan kamu harus tahu kalori kamu tiap hari berapa, kalori yang dibutuhkan berapa, karena kamu harus berada di kalori defisit. Cuman kalori defisit aja nggak menentukan, karena kamu masih perlu melihat histori kesehatan, terus body adaptasi itu kan. Nah kalau mau naik berat badan berarti sebaliknya kan gitu. Terus untuk mempertahankan, ya itu balik lagi, again depend on person, karena fitness itu catering harus disesuaikan dengan kebutuhan orangnya masing-masing. Jadi diet-diet yang misalnya keto, ya kan, terus apa namanya intermittent fasting, yang kayak gitu, untuk satu orang belum tentu cocok untuk satu orang B, ya beda-beda. Jadi kalau aku disuruh ngomong diet yang paling bagus untuk orang, makanan yang paling bagus untuk orang, olahraga paling bagus untuk orang, aku pasti jawabnya depend, tergantung orangnya, karena nggak ada cetakan yang bisa dipakai semua orang kalau urusan badan. Bener, yang penting sehat dulu. Body bagus itu adalah bonus, bener ya? Bener. Yang six pack belum tentu dia sehat. Yang gempal-gempal belum tentu dia kuat, ya kan? Kayak gemoy-gemoy kayak aku ya Kak. Belum tentu nggak sehat, ya kan? Semua beda, dan definisi sehat orang kan beda-beda. Nah kalau udah itu aja nanti panjang. Kalau Kak, ya ampun. Kak, tapi boleh Kak kasih pesan-pesan sama teman-teman yang ada di sini dari channel aku sendiri, dari Natalie Channel, bagaimana bisa sama kayak Kakak nih, hidup sehat, kasih pesan-pesan. Aku sendiri masih belajar ya teman-teman. It's learning by doing. Jadi masih belajar terus setiap hari, ya kan? Jadi kita sama-sama masih belajar. Aku punya satu filosofi sih yang selalu maksudnya jadi pengingat aku tiap hari. Itu adalah we make a decision every single day. Jadi kita itu membuat keputusan setiap hari tentang hidup kita. Jadi mau olahraga atau enggak, itu keputusan yang kita lakukan tiap hari. Jadi walaupun motivasi kamu udah kuat, kalau kamu tiap hari tidak punya kekuatan untuk melakukan keputusan aku olahraga hari ini, ya enggak. Jadi filosofinya adalah make decision every day to feeling good. Untuk menyapai kesehatan tadi, feels good-nya tadi. Itu aja sih. Itu dia pesan-pesan teman-teman di sana, cewek-cewek, ya kan Kak? Semoga ada yang bisa diambil. Benar. Ya. Dan kalau misalnya mau ngeliat atau pengen belajar atau pengen workout di rumah karena lagi masa pandemi kayak gini yang kita nggak tahu sampai kapan ya Kak, bisa langsung cek di YouTube-nya Kak Athina Ika di sebelah sini. Ting! Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke seluruh dunianya. Kalau pengen baca-baca konten tentang kesehatan juga ada di website Athina Ika. Athina Ika, semuanya Athina Ika. Terus podcast dari Spotify-nya Kak? Spotify-nya Athina Ika juga. Ada lagi Kak Instagram Athina Ika juga. Ada lagi Kak yang bisa langsung saya promokan. Kayaknya namanya di sini semua Athina Ika deh Kak ya. Udah Athina Ika udah ketemu semuanya deh. Nah itu dia kalau Kau punya Mbak. Dan bisa langsung ada di sini ya. Ada Athina Ika dari YouTube-nya, podcast-nya, website, dan juga Instagram-nya. Makasih ya Kak atas waktunya. Aku terima kasih for having me. Aku banyak banget belajar di sini. Aku juga banyak belajar dari Natalie ya. Sukses terus YouTube-nya. YouTube. Dan kamu juga. Ya, aku pulang dari Bali, aku mau setiap hari insya Allah 10 menit, tapi nggak janji ya. Thank you semuanya. Thank you ya Kak. Thank you. Nah, sampai ketemu lagi di Natalie Podcast dan bersama narasumber yang lainnya. Bye. Pantengin program Natalie yang lain. Yuda, bye.